Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Islam Din Said Ramang dari kelas KLK 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi automotive skill. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi konsep kerja manual, semi otomatis dan otomatis. Konsep kerja dalam industri maritim berkembang seiring maju teknologi. Sistem kerja manual sepenuhnya mengandalkan tenaga manusia, mulai dari penginputan data, pengoperasian alat, hingga pengembalian keputusan. Sistem ini relatif mudah diterapkan, namun memiliki kelemahan seperti tingkat kesalahan yang tinggi, efisien rendah, dan ketergantungan pada kondisi fisik manusia. Sistem semi otomatis merupakan tahap peralihan di mana mesin dan teknologi mulai membantu proses kerja, namun masih membutuhkan pengawasan dan kendalian manusia. Contohnya adalah penggunaan crane yang dikendalikan operator dengan bantuan sensor. Sementara itu, sistem otomatis menjalankan proses kerja secara mandiri, menggunakan perangkat lunak, sensor, dan sistem kontrol. Sistem ini mampu meningkatkan produktivitas, keselamatan kerja, serta koneksistensi operasional di pelabuhan dan kapal. Yang kedua, konsep dan fungsi sensor dalam sistem otomatis. Sensor merupakan komponen utama dalam sistem otomatis yang berfungsi mendeteksi perubahan kondisi fisik atau lingkungan. Dalam industri maritim, sensor digunakan untuk mengukur suhu, tekanan, getaran, posisi kontainer, serta kondisi cuaca. Data dari sensor dikirim ke sistem kontrol untuk dianalisis dan dijadikan dasar pengambilan keputusan. Penggunaan sensor memungkinkan pemantauan kondisi secara real time, deteksi dini gangguan, dan pengurangan risiko kecelakaan kerja. Dengan sensor, sistem otomatis dapat bekerja secara akurat dan responsif terhadap perubahan kondisi operasional. Yang ketiga, konsep Human Machine Interface atau dalam kurung HMI. Human Machine Interface dalam kurung HMI adalah antarmuka yang menghubungkan manusia dengan sistem otomatis. HMI biasanya berupa layar sentuh, panel kontrol, atau aplikasi komputer yang menampilkan informasi operasional secara visual. Melalui HMI, operator dapat memantau kerja alat, mengendalikan proses, serta menerima peringatan jika terjadi gangguan. HMI dirancang agar mudah dipahami sehingga mengurangi kesalahan operator dan meningkatkan aktivitas pengawasan dalam operasional pelabuhan dan kapal. Konsep dasar sistem otomatis gate di pelabuhan. Sistem otomatis gate di pelabuhan bertujuan mengatur arus keluar masuk kendaraan dan kontainer secara efisien. Sistem ini menggunakan teknologi seperti RFID, Optical Character Recognition (ORC), kamera CCTV, dan database terintegrasi. Dengan otomatis gate, proses verifikasi dokumen, identifikasi kendaraan, dan pencatatan data dilakukan secara otomatis. Hal ini mampu mengurangi antrian, mempercepat pelayanan, meningkatkan akurasi data, serta memperkuat aspek keamanan pelabuhan. Digitalisasi administrasi pelayanan era modern. Digitalisasi administrasi pelayanan menggantikan sistem manual berbasis kertas dan dengan sistem elektronik. Contohnya meliputi e-manifest, e-invoicing, dan e-drilling free order. Digitalisasi mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, serta memudahkan pelacakan dokumen. Selain itu, sistem digitalisasi mendukung integrasi antar instansi seperti pelabuhan, bea cukai, dan perusahaan pelayaran. Penerapan otomatis dalam supply chain maritim. Supply chain maritim
mencakup rangkaian aktivitas mulai dari pengiriman barang, bongkar muat, penyimpanan, hingga distribusi ke hinterland. Penerapan otomatis memungkinkan integrasi data proses antar pelaku logistik. Otomasi membantu meningkatkan visibilitas alur barang, mempercepat pengambilan keputusan, serta mengurangi biaya operasional. Dengan sistem terintegrasi, koordinasi antar pihak menjadi lebih efektif dan efisien. Penerapan database sederhana untuk manajemenkan data logistik. Database berperan penting dalam manajemen data logistik maritim. Data seperti jadwal kapal, posisi kontainer, dan status pengiriman disimpan secara terstruktur dalam sistem database. Penggunaan database memudahkan pencarian data, mencegah duplikat informasi, serta mendukung pelaporan dan analisasi. Database sederhana pun sudah mampu meningkatkan kualitas manajemen data dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Implementasi Internet of Things Load pada monitoring kargo dan kapal. Internet of Things Load memungkinkan berbagai perangkat terhubung dan saling bertukar data melalui jaringan internet. Dalam industri maritim, load digunakan untuk memantau posisi kapal, kondisi mesin, suhu, kontainer, serta kemampuan kargo. Dengan load, pemantauan dapat dilakukan secara real time dan jarak jauh. Hal ini meningkatkan efisien operasional, keselamatan pelayaran, serta kualitas layanan logistik. Smart Port dan Green Shipping dalam industri maritime. Smart Port adalah pelabuhan yang memanfaatkan teknologi digital, otomasi, dan sistem informasi terintegrasi untuk meningkatkan kinerja operasional. Sementara itu, Green Shipping melakukan dalam efisien energi dan pengurangan emisi gas buang kapal. Penerapan Smart Port dan Green Shipping mendukung berkelanjutan industri maritime, meningkatkan daya saing, serta memenuhi tuntutan regulasi lingkungan global. Sistem keamanan dalam sistem otomasi pelabuhan. Sistem keamanan dalam otomasi pelabuhan mencakup aspek fisik dan digital. Kemampuan fisik meliputi CCTV, kontrol akses, dan sistem pemantauan area. Keamanan digital mencakup perlindungan data, sistem ekskripsi, dan keamanan jaringan. Keamanan yang baik memastikan kelancaran operasional, melindungi aset dan data, serta mencegah gangguan baik dari kesalahan teknis maupun ancaman siber. Mungkin itu saja yang saya bisa menjelaskan tentang materi automation skill. Dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.